Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Rifia Firdaus, kemudian ada Gerhadi Armawinata, Islaul Hadi, dan Rahma Aska Syafira. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan jenis-jenis serangan cyber. Langsung saja ke jenis serangan cyber yang pertama, yaitu ada denial of service atau DOS. DOS ini adalah jenis serangan yang bertujuan untuk membuat server atau layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang legal, yang mana dengan cara membanjiri sistem dengan permintaan yang berlebihan. Selanjutnya, serangan denial of service ini atau DOS terjadi ketika penyerang mengirimkan permintaan dalam jumlah yang sangat banyak ke server secara terus-menerus. Nah, server itu akan menerima permintaan tersebut dan akan mencoba memproses semuanya seolah-olah itu adalah request normal. Akibatnya, sumber daya server seperti CPU, RAM, dan bandwidth akan menjadi penuh. Nah, ketika sumber daya tadi sudah habis, kinerja server akan menjadi sangat lambat dan bahkan tidak dapat memproses sama sekali. Dampaknya, pengguna normal yang ingin mengakses layanan tidak dapat masuk atau menggunakan sistem tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi denial of service ini. Yang pertama, kita dapat menggunakan firewall yang kuat. Firewall akan menyaring lalu lintas jaringan dan memblokir permintaan mencurigakan, sehingga server tidak akan menerima semua request dan dapat mencegah overload akibat serangan DOS. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan sistem deteksi intrusi atau IDS dan pencegahan intrusi atau IPS. IDS akan memantau trafik jaringan untuk mendeteksi pola serangan DOS, sedangkan IPS dapat langsung memblokir trafik berbahaya secara otomatis sebelum mencapai server. Kita juga dapat mengatasi DOS ini dengan cara membatasi koneksi bersamaan. Membatasi jumlah koneksi yang diizinkan ke server akan membantu mencegah satu sumber mengirim terlalu banyak request yang dapat menghabiskan sumber daya sistem. Lalu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi DOS selanjutnya adalah menggunakan layanan penyedia CDN. CDN ini akan membagi lalu lintas ke beberapa server di lokasi yang berbeda, sehingga beban tidak akan menumpuk pada satu server dan sistem lebih tahan terhadap serangan DOS. Kita juga dapat menggunakan layanan anti-DOS, yang dimana layanan anti-DOS ini dirancang khusus untuk menyaring dan menahan serangan dalam jumlah besar, sehingga hanya trafik normal yang diteruskan ke server utama. Selanjutnya, kita juga dapat mengimplementasikan pembatasan bandwidth. Pembatasan bandwidth ini akan membatasi penggunaan jaringan tiap IP, sehingga satu sumber tidak bisa menghabiskan kapasitas dan menyebabkan server overload. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isaul Hadi. Terima kasih Nabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi logic bomb. Jadi logic bomb di sini adalah potongan kode yang berbahaya sengaja disisipkan ke dalam suatu program atau sistem yang akan aktif dan mengeksekusi aksinya hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi atau dalam kondisi trigger condition. Jadi berbeda dengan malware, biasanya yang langsung aktif itu kalau logic bomb dia tuh tidur, jadi dia ke trigger baru hidup dengan kondisi ada pemicunya. Jadi istilah bom itu merujuk pada sifatnya kayak meledak saat di trigger. Selanjutnya dan cara cara kerjanya itu logic bomb ini ada tiga. Jadi yang pertama itu ada trigger. Jadi kondisi yang harus terpenuhi agar playout aktif. Jadi pada saat logic bomb ini bekerja, yang pertama itu ada pemicunya. Jadi misalnya ada time based trigger, jadi dipicu pada tanggal waktu tertentu. Misalnya ada code di dalamnya itu ada query if tanggal 31/12/2024 dan execute payload. Jadi setelah itu ada event based trigger dipicu oleh aksi atau kondisi tertentu. Misalnya contoh itu if user John dihapus dari database dan execute payload. Dan selanjutnya itu ada payload, yaitu muatan berbahaya. Jadi aksi yang dijalankan saat trigger aktif. Jadi pada saat trigger aktif itu akan menghapus dan mengenkripsi file atau database. Selanjutnya itu dan mengirim data sensitif ke pihak luar, merusak sistem operasi atau MBR dan membuat backdoor. Jadi di sini kayak orang-orang yang jahat, orang yang ingin balas dendam saat
mungkin saat dia sudah keluar dari perusahaan. Dan selanjutnya itu ada concealment, jadi penyembunyian. Jadi di sini ada teknik penyembunyian kode agar tidak terdeteksi. Jadi di sini caranya itu disisipkan di dalam kode program yang sah. Jadi dalam kode program yang sah itu disembunyikan di situ kode logic bomb tersebut. Dan selanjutnya itu ada nama variabel atau fungsi dibuat menyerupai kode normal. Dan selanjutnya itu ada di enkripsi atau di obfuscate. Lanjutnya. Oke, cara mengatasi atau mitigasi logic bomb ini yang pertama itu ada cara preventif atau pencegahan. Cara pencegahan ini contohnya itu melalui code review atau audit rutin. Jadi code review ini dilakukan secara berkala, terutama kode-kode dari pihak ketiga atau kontraktor. Selanjutnya itu kita gunakan peer review. Jadi kode tidak boleh ditulis atau dideploy oleh satu orang saja. Jadi bisa dilakukan oleh orang lain. Dan selanjutnya itu least privilege principle. Jadi batasi akses developer admin hanya pada bagian yang mereka butuhkan saja. Dan selanjutnya itu ada manajemen insider threat. Itu kita harus memperketat proses offboarding karyawan. Jadi saat offboarding karyawan itu cabut aksesnya segera. Selanjutnya itu ada deteksi detektif atau mendeteksi. Jadi di sini ada static code analysis. Jadi untuk static code analysis ini gunakan seperti sonar cube, checkmarks, varcode untuk mendeteksi kode-kode yang sekiranya itu mencurigakan. Dan selanjutnya itu ada SIEM, SIEM. Jadi Security Information and Event Management. Jadi di sini fungsinya itu monitor log system secara real time. Jadi kita tahu apa yang sedang terjadi. Dan selanjutnya itu ada integrity monitoring. Jadi integrity monitoring ini seperti tools tripwire untuk memantau perubahan file system. Dan selanjutnya itu ada korektif pemulihan. Jadi di sini ada incident response plan. Jadi di sini memiliki SOP yang jelas saat logic bom terdeteksi atau sudah saat meledak logic bomnya. Dan selanjutnya itu ada backup dan recovery. Pada saat backup recovery ini kita harus melakukan backupnya secara rutin seperti melakukan yaitu 3-2-1 rules, yaitu 3 salinan, 2 media berbeda, 1 offsite. Selanjutnya itu ada forensik digital. Untuk melakukan forensik digital ini melakukan investigasi untuk menemukan siapa pelaku dari bom logic tersebut dan bagaimana kode itu disisipkan dalam program kita, dan untuk dokumentasi untuk keperluan hukum. Selanjutnya itu adalah eavesdropping yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Aung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai serangan eavesdropping. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, eavesdropping adalah praktik mendengarkan percakapan atau mengakses informasi tanpa izin. Serangan ini biasanya terjadi dalam bentuk penyadapan komunikasi elektronik seperti telepon, pesan teks, atau komunikasi di internet untuk mencuri informasi yang sifatnya sensitif. Selanjutnya adalah cara kerja dari serangan eavesdropping. Yang pertama, peretas mencari jaringan yang tidak aman, seperti Wi-Fi publik tanpa enkripsi atau jaringan yang menggunakan hop untuk yang mengirimkan data ke semua port. Yang kedua, peretas memantau lalu lintas data yang lewat. Biasanya pelaku menggunakan perangkat lunak atau paket sniffer atau perangkat keras khusus untuk memantau lalu lintas data yang lewat. Yang ketiga, paket informasi ditangkap secara diam-diam. Saat target mengirimkan informasi, misalnya login ke situs tanpa HTTPS, paket data tersebut ditangkap secara diam-diam tanpa menghentikan atau mengubah aliran komunikasi sehingga aktivitas mencurigakan sulit untuk dideteksi. Selanjutnya yang terakhir adalah ekstraksi informasi oleh peretas. Data mentah yang berhasil ditangkap, dianalisis dan diubah menjadi format yang dapat dibaca seperti teks, pesan, atau rekaman. Selanjutnya adalah cara mengatasi serangan eavesdropping. Yang pertama, kita harus memperhatikan perubahan kinerja jaringan. Penurunan tiba-tiba dalam kecepatan atau performa jaringan biasanya dapat menjadi indikasi adanya aktivitas eavesdropping. Kemudian yang kedua, pemantauan kualitas jaringan.
Sniffing atau analisis mobilitas dapat membantu mendeteksi adanya aktivitas pencurian. Dan yang ketiga adalah periksa aktivitas pada firewall atau IDS, IPS. IPS biasanya mendeteksi aktivitas mencurigakan dan log firewall membantu mengidentifikasi akses yang tidak sah. Selanjutnya mengenai serangan spoofing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Serangan spoofing adalah teknik penipuan dalam digital di mana penyerang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mengelabui korban agar memberikan informasi penting atau melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya itu cara kerjanya, di mana yang pertama itu penyerang membuat identitas palsu untuk ini bisa menyerupai pihak aslinya seperti email, website, alamat IP, atau nomor telepon. Identitas ini dirancang sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan dan sulit dibedakan dari yang asli. Setelah itu, penyerang menyamar sebagai pihak terpercaya, seperti bank, kampus, ataupun perusahaan tertentu. Dengan menyamar, penyerang memanfaatkan kepercayaan korban agar tidak curiga terhadap aktivitas yang dilakukan. Langkah berikutnya, penyerang menghubungi dan mengarahkan korban melalui berbagai media seperti email, website palsu, telepon, atau jaringan internet. Biasanya korban diberikan pesan yang mendesak atau menarik perhatian, seperti permintaan verifikasi akun atau hadiah tertentu. Karena tampilan dan informasi terlihat meyakinkan, korban akhirnya tertipu dan percaya bahwa komunikasi tersebut benar-benar berasal dari pihak resmi. Dalam kondisi ini, korban cenderung selanjutnya yaitu cara mengatasinya, di mana kita dapat melakukan selalu verifikasi sumber. Artinya, sebelum kita percaya pada suatu informasi, kita harus mengecek terlebih dahulu email, website, atau nomor yang menghubungi kita. Hal ini penting karena banyak serangan spoofing yang terlihat sangat mirip dengan aslinya, sehingga mudah membuat korban tertipu. Selanjutnya itu sistem keamanan. Kita perlu menerapkan sistem keamanan, misalnya dengan menggunakan firewall, antivirus, dan proteksi jaringan. Sistem keamanan ini berfungsi untuk menyaring dan mencegah aktivitas mencurigakan sebelum sampai ke pengguna. Selanjutnya yaitu menggunakan autentifikasi berlapis. Dengan adanya 2FA, meskipun password kita diketahui penyerang, akun tetap memiliki lapisan keamanan tambahan. Jadi ini sangat efektif untuk mencegah pengambil alihan akun. Selanjutnya itu menggunakan enkripsi dan protokol aman. Teknologi ini berfungsi untuk melindungi data saat dikirim, sehingga tidak mudah disadap ataupun dimanipulasi oleh pihak lain. Yaitu selanjutnya dengan update sistem. Update ini penting untuk menutupi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Dan yang terakhir yaitu kesadaran pengguna. Kita harus selalu waspada terhadap link ataupun pesan yang mencurigakan, karena sebagian besar serangan spoofing berhasil karena kelalaian pengguna. Oke, karena semua materi telah disampaikan, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya boleh mengangkat tangannya. Oke, Azan, silakan. Baik, saya Azhar dari kelompok 7 ingin bertanya. Apakah ada perbedaan risiko eavesdropping antara komunikasi suara, pesan teks, dan juga video konferensi? Nah, dan di antara 3 hal tersebut, mana yang lebih berbahaya atau sering terkena dari eavesdropping ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, Azhar, makasih. Ada yang mau nanya lagi? Nurul, silakan. Perkenalkan, saya Nurul Sri Atika dari kelompok 3.
Saya mau bertanya, tadi di bagian mitigasi kalian menyebutkan bahwa penurunan performa jaringan secara tiba-tiba itu adalah indikasi dari eavesdropping. Namun kan jaringan melambat itu bisa disebabkan banyak hal. Jadi apa ada karakter khusus yang membedakan gitu lemotnya jaringan karena gangguan biasa sama lemotnya jaringan akibat adanya penyadapan? Oke, Nurul, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ada nggak? Oke. Apa? Ya, Dava. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Najwa dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana perbedaan pendekatan mitigasi antara serangan yang bersifat eksternal seperti DOS dengan serangan internal seperti logic bomb? Oke, makasih Dava. Karena pertanyaannya udah 3, berikan waktu ke kami buat mencari jawabannya. Baik, di sini langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Azhar. Apakah ada perbedaan risiko eavesdropping antara komunikasi suara, pesan teks, dan video konferensi? Dan di antara ketiga hal tersebut, mana yang lebih berbahaya atau sering terkena dari eavesdropping? Tentu saja ada perbedaan risiko di antara 3 hal tersebut. Yang perbandingan risikonya, yang pertama itu komunikasi suara, contohnya adalah telepon. Risikonya adalah percakapan bisa langsung didengarkan oleh penyadap. Kemudian untuk pesan teks, risikonya adalah pesan dapat ditangkap dan dibaca ulang, dianalisis kapan saja oleh sang peretas. Kemudian untuk video konferensi ini merupakan memiliki risiko yang paling besar karena dia itu mencakup data yang kompleks seperti audio, visual, dan data yang lainnya. Untuk pertanyaan mana yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya dapat kita lihat dari besarnya risiko yang ada, yakni video konferensi, karena data yang disadap lebih lengkap. Data-data yang dimaksud seperti suara, gambar, aktivitas layar. Selanjutnya, kalau yang sering menjadi target adalah pesan teks, karena pesan teks ini digunakan sehari-hari, mudah ditangkap, dan bisa disimpan oleh peretas. Apakah jawaban sudah untuk Azhar? Oke, cukup. Baik. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Jadi pertanyaannya, apa karakteristik khusus yang membedakan antara lemotnya jaringan karena gangguan biasa dengan lemotnya jaringan karena adanya penyadapan gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya lemotnya jaringan karena ada eavesdropping itu biasanya ada tambahan tanda seperti trafiknya yang nggak wajar, kemudian ada perangkat asing di jaringannya, atau ada delay yang tetap meskipun penggunanya sedikit. Nah, kalau misalnya jaringan yang terganggu gangguan biasa gitu kan, biasanya kan hanya lemot biasa tanpa aktivitas mencurigakan lain gitu. Gimana Nurul? Ya, oke, makasih Nabila. Sama. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dava Najwa. Jadi terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Apakah pertanyaan itu saya ulang lagi perbedaan antara logic bomb dan DOS apa benar? Nah, oke. Oke, jadi jawabannya itu serangan eksternal seperti DOS itu fokusnya untuk perlindungan jaringan seperti firewall, CDN dan lain-lain. Sedangkan serangan internal kayak seperti logic bomb yang tadi saya jelaskan itu fokusnya untuk akses audit code dan pengawasan aktivitas pengguna dalam sistem. Jadi kayak untuk fokus ke kontrol aksesnya. Jadi itu saja. Apakah
jawabannya diterima? Dapat diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, karena semua pertanyaan telah dijawab, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.